Baik, kita mulai. Hari ini kita akan bahas mengenai faktor pembatas ekosistem perairan tawar. Ya, tadi pagi sudah disampaikan tentang kaidah atau prinsip dari ekologi perairan. Nah, dalam sesi tadi pagi bahwa kita soal ekologi perairan itu ya bicara soal ekosistem. Di situ ada ekosistem air tawar, perairan tawar, ekosistem perairan payau, dan ekosistem perairan laut. Untuk sesi yang kedua kita akan bahas mengenai perairan tawar. Nah, ekosistem air tawar ini yaitu ekosistem yang terbentuk ya, di permukaan daratan, memiliki kondisi air tawar atau konsentrasi garam-garam mineralnya sedikit. Jadi yang dimaksud dengan permukaan daratan ini adalah wilayah-wilayah di daratan yang membentuk cekungan-cekungan sehingga terisi dengan air tawar, sehingga ekosistem air tawar ini dipengaruhi secara langsung oleh kondisi daratan di sekitarnya, ya. Nanti ada curah hujan misalnya, terus musimnya tumbuhan yang tumbuh di tepian atau di wilayah tersebut, kemudian lokasi-lokasi yang digunakan sebagai daya pemukiman, ya, atau penggunaannya seperti apa di situ. Nah, ini contoh aja. Di gambar ini ada Danau Maninjau, Sumatera Barat, ya, dan Sungai Citarum bagian hulu. Sungai Citarum ini ada di Kabupaten Bandung, ya, di wilayah Gunung Wayang. Nah, terkait dengan ekosistem perairan tawar itu dibagi menjadi dua. Perairan yang menggenang atau tergenang disebut dengan lentic water, dan perairan mengalir yang disebut dengan lotic water. Yang lentic ini ya contohnya danau, waduk, kolam, rawa, ya, setu, genangan-genangan air lainnya yang mungkin belum memiliki nama seperti embung tuh di NTB banyak istilah embung, terus di Sulawesi Tengah di Kabupaten Nrekang juga itu banyak istilah embung. Kemudian yang perairan mengalir itu ada sungai, ya, tentu saja karena perbedaan topografinya antara hulu dan hilir sehingga terciptalah arus. Nah, perairan tergenang ini karena apa? Airnya tidak ada arus, jadi atau ada pun lambat. Nah, ada masa air yang terakumulasi pada periode waktu tertentu, dan arus ini menjadi faktor prioritas utama bagi biota yang hidup di dalamnya. Nah, contoh perairan lentik tadi yang disampaikan ada danau, waduk, kolam, dan telaga dan setu. Sementara perairan lotik ini dicirikan oleh adanya arus dengan kecepatan yang bervariasi tergantung posisinya ada di mana. Semakin di hulu tentu saja arusnya semakin kuat. Nah, di sini akan terjadi perpindahan massa air yang berlangsung terus-menerus, sehingga beban akumulasi itu berada di wilayah hilirnya. Jadi nanti kalau ada proses akumulasi sedimen, proses akumulasi limbah, itu ya, yang akan menerima dampaknya adalah di bagian hilir. Oleh karenanya, banyak informasi mengenai penyebab banjir adalah pengerusakan hutan atau perubahan tata guna lahan di wilayah hulu, sehingga wilayah daya tangkapan airnya semakin berkurang. Kembali ke perairan yang tergenang, lentic water, ya. Ini contohnya kolam, danau, waduk. Ini Danau Maninjau nih, diambil dari Puncak Lawang. Yang dari Maninjau siapa? Tadi pagi itu lupa saya namanya. Siapa Dila, Pak? Padilla. Kamu yang familinya dengan Ibu Desi bukan? Tidak, Pak. Oh, bukan ya.
Oke. Mungkin rekan Nela juga dari Maninjau soalnya, Pak. Mana tahu rekan Nela, Pak. Dia di Lubuk Basung. Padila yang dari Maninjau ya. Di Jorong apa namanya? Di Nagari apa tadi? Bayur. Dari Bayur ke Kecamatan Tanjung Raya, Pak. Jorongnya apa jorongnya? Dorong Kampung Jambu, Pak. Warung Jambu. Kampung Jambu. Oh, Kampung Jambu. Oke. Nah, ini ada contoh kolam juga perairan tergenang ya. Ini kolam di wilayah Cilacap untuk budidaya gurame. Ini spillway di Waduk Jatiluhur. Tadi ada yang dari Purwakarta itu. Yang belum pernah lihat Waduk Jatiluhur. Nah, dalam pembagiannya ya, sistem di perairan tergenang itu kita ada sistem zonasi yang secara horizontal. Ya, terdapat zona-zona primer yang secara umum ini kita ada kemiripan dengan zonasi pada lingkungan laut. Ya, kalau lingkungan laut nanti ada zona profundalnya karena terkait dengan pasang surut. Nah, ini zona litoral merupakan daerah pinggiran perairan yang masih bersentuhan dengan daratan. Pada daerah ini terjadi pencampuran sempurna antara berbagai faktor fisika, kimia perairan. Organismenya yang biasa ditemukan ini antara lain adalah tumbuhan akuatik yang berakar atau mengapung, ya, moluska, terus gastropoda, nih siput gastropoda ya, crustacea, serangga air, amfibi, ikan, dan perifiton. Perifiton ini adalah kelompok alga yang menempel di substrat, entah itu di batu, di tanaman air, ya, atau di benda-benda padat lainnya. Kalau ada pecahan batu, pecahan karang pun bisa menjadi substrat bagi perifiton. Nah, di perairan tawar ini di apa tadi kita lihat di sini ada zona limnetik ya, zona yang paling terbentang luas yang genangannya sangat luas. Ada zona profundal. Nah, ini sudah mulai agak ke tengah ya. Nanti dia akan sedikit mulai berpengaruh terhadap cahaya matahari. Ada zona sublitoral, ini peralihan antara zona litoral dan profundal. Nah, untuk besarannya tergantung dengan intensitas cahaya matahari. Ini dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona efotik atau zona fotik ya. Zona yang masih memperoleh intensitas cahaya matahari secara cukup, dan zona afotik yang tidak sama sekali mendapat cahaya atau dark zone, zona gelap, dan mesotofik, zona di antaranya antara fotik dan afotik. Nah, ini pembagiannya seperti ini, bisa dilihat ya, littoral zone, ini limnetic zone-nya daerah lebih terbuka ya. Dan ini eupotik ini yang bisa mendapat intensitas cahaya matahari secara cukup, nanti ada zona mesopotiknya dan zona afotiknya di sini. Nah, ini penting dipahami dalam mekanisme untuk mengetahui faktor-faktor pembatas di ekologi perairan tawar. Nah, ini contoh saja biota-biota yang mungkin mendiami di wilayah zona perairan tawar ya, littoral dan limnetic zone-nya. Nah, nanti ikan-ikan yang biasa menjadi herbivora atau planktivora ya, di situ akan banyak terdapat di zona limnetic. Sementara ikan-ikan yang detritivora biasanya di wilayah litoral karena dia memanfaatkan organisme dari tumbuhan atau makhluk hidup yang mati yang ada di dasar perairan. Ya. Ini biasanya nanti ikan-ikan yang suka mendiami substrat perairan. Nah, bentos ini organisme yang hidupnya menetap di suatu dasar perairan, kalaupun ada pergerakan sangat terbatas ya, tapi kedalamannya juga tidak menyesuaikan dengan kondisi secara global lingkungan perairan tawar. Kalau terlalu dalam sudah masuk zona afotik ya,
dan sudah suplai oksigennya juga sudah rendah, kemungkinan bentos yang ada itu juga sudah berkurang, baik dari segi jumlah maupun jenisnya. Nah, untuk mengetahui wilayah danau, ya, ini juga ada pembagian berdasarkan suhunya. Ya, itu kita mengenal epilimnion, metalimnion, dan hipolimnion. Ini biasanya di bagian atas itu lebih hangat, ya. Suhunya misalnya antara 25 sampai 27. Nah, perlahan nanti sesuai dengan kedalaman perairan dia akan menurun. Nah, di sini kedalaman thermocline namanya, ya. Thermocline ini adalah batas atau zona di mana terjadi perubahan suhu sangat drastis. Ya, ini zona thermocline-nya. Kalau zona thermocline-nya lebih dalam, ya, misalnya di 15 atau 20, itu berarti perairannya semakin baik. Tapi kalau thermocline-nya semakin ke atas, itu sudah ada indikasi kesuburan perairan. Karena apa? Intensitas cahaya yang masuk sudah terbatas, sehingga perubahan suhu hanya ada di permukaan sampai kedalaman tertentu. Maka itu tadi yang di awal sesi kita ada pengukuran dengan secidis, ya, secidis itu keping seci, nanti ada gambarnya di sini untuk melihat secara cepat berapa tingkat kecerahan yang ada di suatu perairan. Kita bisa menilai bahwa perairan itu perairan yang baik untuk perikanan. Nah, bedanya antara pertanian dengan perikanan kalau di perairan umum, ya. Kalau di pertanian lahan yang subur itu sangat baik untuk pertumbuhan tumbuhannya. Tapi kalau di perairan umum untuk perikanan, perairan yang subur, ya, itu tidak serta-merta menjadi perairan yang baik untuk perikanan. Nah, itu malah perlu perhatian khusus. Kalaupun bisa dimanfaatkan, hanya jenis-jenis tertentu yang memiliki kemampuan dalam mentoleransi kondisi tertentu. Contoh misalnya, kalau kita bicara pelihara ikan mas dan ikan nila, itu kondisinya moderat, ya. Tapi kalau udah pelihara ikan lele, nah ikan lele ini kan punya alat bantu napas juga dan kondisi oksigen yang diperlukan tidak terlalu tinggi, itu bisa dipelihara pada kondisi perairan-perairan yang kurang baik. Tapi apakah semua danau nanti atau waduk kita mau jadi pelihara lele kalau kondisinya mengalami proses penyuburan yang tinggi, ya, tidak bagus juga, ya. Nah, ini yang mungkin nanti bisa baca-baca sendiri, ya. Kejadian upwelling atau turbulence, ya. Adanya pengangkatan massa air, ya, dari bagian bawah. Bawah ini tidak harus dari dasar perairan, dari zona mesotofik, ya, ke arah eufotik itu, misalnya di sini karena ada perubahan suhu, nih suhunya yang ini, ya, agak lebih rendah dari suhu bawahnya. Biasanya terjadi pada saat awal musim penghujan, di mana pada saat itu air di bawahnya lebih hangat, tapi air permukaan lebih dingin karena ada pendinginan massa air di bagian permukaan. Nah, itu misalnya begini, suhu di 10 meter itu 25, ya, taruhlah 25. Nanti di suhu kedalaman 0 permukaan atau kedalaman 1 itu di bawah 25, misalnya 22, 23, terus, ya, sampai bertahap sampai ke 25, nanti melengkung lagi sampai ke bawah. Nah, ini ada indikasi nantinya pembalikan massa air. Nah, kalau massa airnya tidak membawa zat-zat beracun, itu tidak akan bermasalah dengan hewan yang dipelihara. Tapi kalau hewan yang dipeliharanya itu dengan sistem jaring apung, mau tidak mau dia tidak bisa menghindar. Kalau terjadi pembalikan massa air di wilayah itu, dia akan terpengaruh tergantung dari kondisi air yang di bawahnya.
Nah, ini informasi saja di Danau Maninjau, tapi sudah tidak berfungsi ya, tidak berjalan karena perubahan struktur nelayannya. Ini tahun 2000 berapa ya, lupa saya, 2004, harapannya keramba apung di Maninjau itu dikurangi. Nah, untuk pengurangannya itu kita melakukan promosi untuk peningkatan perikanan tangkap. Nah, perikanan tangkap di Maninjau ini juga sangat terbatas ya, karena kebutuhan manusianya tinggi, sementara sumber daya ikannya terbatas juga. Akhirnya kita membuat suatu habitat buatan namanya rasau ya, rasau terapung di sana. Kenapa terapung? Di Maninjau itu perairannya ya digunakan untuk pembangkit listrik. Berarti ada sejumlah massa air yang dikeluarkan ya oleh sistem PLTA-nya untuk menggerakkan turbin. Nah, itu fluktuasinya bisa 1 sampai 2 meter. Kalau musim kemarau dia akan lebih turun lagi karena tetap harus menjalankan produksi listriknya ya. Jadi mungkin kalau ngelihat tepian di sini airnya lagi tinggi. Nah, rasau yang dibuat oleh masyarakat setempat awalnya digunakan untuk menangkap ikan, mengumpulkan ikan. Nah, kalau lagi airnya surut, rasaunya jadi di atas ya. Jadi kayak semak-semak begitu aja. Karena rasau ini kumpulan dari ranting-ranting kayu atau ranting-ranting dahan pohon atau benda-benda lain. Nah, itu kita rubah menjadi yang terapung. Jadi dia mengikuti alurnya fluktuasi si tinggi muka air. Nah, dari pendataan itu satu ukuran per meter persegi ini itu bisa menghasilkan ikan seberat 0,6 sampai 0,8 kg. Jadi ikan-ikan itu akan lebih mudah berkumpul di rasau ini dan si nelayan lebih mudah juga menangkap. Nah, keberlanjutannya rasau ini akhirnya sama nelayan ini di daerah Sigiran nih, Pak Dila. Ya. Di daerah Sigiran ini bersepakat rasau yang ada itu sebagian tidak ditangkap, tapi sebagai zona suaka mereka. Hanya ikan-ikan aja yang di luar aja yang ditangkap. Nah, ini cukup efektif selama 3 tahun berjalan. Tapi seiring perkembangan aktivitas nelayannya juga berkurang. Entah kenapa saya juga sudah lama tidak melakukan penelitian di sana. Penggunaan rasau ini juga berkurang. Nah, terkait dengan jumlah danau, ya ini hanya data aja bahwa yang paling luas adalah di wilayah Sumatera. Ya, di situ banyak danau-danau besar, ada Danau Toba yang paling besar, Maninjau, Danau Singkarak, danau di atas di bawah. Kemudian di Kalimantan ya kebanyakan danau paparan banjir, dan danau yang paling dalam itu ada di Sulawesi ya sekitar 500 meter di Danau Matano. Yang kedua di Danau Poso sekitar 350 meter kedalamannya. Nah, ini informasi saja mengenai jumlah danau yang ada di setiap pulau ya. Yang paling banyak di Sumatera, ya luasnya juga paling banyak di Sumatera. Dan ini merupakan berpotensi sebagai wilayah untuk penggiat aquaculture bidang perairan umum. Hanya saja itu yang diperhatikan nanti. Jumlahnya harus sesuai dengan daya dukung, zonasinya juga disiapkan sehingga tidak berbenturan dengan fungsi yang lain. Nah, danau-danau yang indah kalau kebanyakan keramba apung juga jadi tidak indah, nanti fungsi yang lain sebagai wisata akan berkurang. Nah, dari mana sumber air danau? Itu dari air tanah, ya, air permukaan akibat hujan dan runoff, serta dari air hujan secara langsung. Nah, bentuk-bentuk danau seperti ini dari genesis perbentukannya yang menentukan nanti kualitas-kualitas si air danau ini. Ya. Contoh ini Danau Maninjau, ini daerah tangkapan airnya lebih besar daripada luas danau.
Artinya bahwa air danau ini lebih banyak ditentukan dari kondisi sekelilingnya, ya. Jadi kalau hutan-hutan di sekitar sini agak berkurang, nanti asupan eh, tangkapan air menuju ke danau juga akan berkurang. Nah, keunikan danau ya dari segi aquaculture itu harus diperhitungkan adalah masa tinggal airnya, retention time. Ada yang masa tinggal airnya cepat ya puluhan tahun, atau yang lama, ada yang hitungan cepat, hitungan hari, minggu, atau beberapa bulan. Ini tergantung inlet dan outletnya. Jadi kalau outletnya besar dan inletnya juga besar, dia seperti pembilasan saja, jadi masuk keluar masuk keluar. Nah, perbedaan waktu retensi ini yang menimbulkan perbedaan yang sangat mendasar dalam penyusunan rencana pengelolaan, terutama hal-hal yang menyangkut pencegahan dan pengendalian pencemaran. Contoh Danau Maninjau itu, ya kalau kita anggap itu bak dengan debit air yang keluar, saya lupa sekitar 13 meter kubik per detik kalau nggak salah, ya itu kalau dihitung tanpa ada air baru masuk 25 sampai 30 tahun baru habis. Nah, artinya apa? Berarti akan terjadi akumulasi yang cukup lama kalau kita melakukan suatu kegiatan yang memanfaatkan sumber daya air danau itu. Beda dengan waduk, seperti Waduk Cirata, Saguling, dan Jatiluhur, itu inletnya dari Sungai Citarum, ya, penggunaannya juga cukup intensif untuk PLTA, itu hitungan retention time-nya cuma bervariasi antara 6 bulan ya sampai 1 tahun. Oleh karenanya dalam penghitungan nanti daya dukung jadi akan bisa lebih banyak. Nah, ini yang sering tidak diindahkan sama pengelola perikanan di daerah. Dia hanya melihat luasan. Contoh ya Danau Maninjau hanya berkaca di Waduk Cirata dan Waduk Jatiluhur dengan luasan yang hampir mirip. Di waduk sana bisa mencapai 50.000 unit, ya. Masa di Danau Maninjau hanya diperbolehkan 6.000. Nah, itu menjadi pertentangan di daerah, di masyarakat, dan di para stakeholder yang lain. Tapi kalau dikasih dasar ilmu limnologinya, mereka baru memahami bahwa tidak semuanya perairan itu disamakan dengan perairan yang memiliki sifat retention time-nya ini yang berbeda-beda. Nah, Danau Maninjau itu kan diperuntukkan tidak hanya untuk perikanan, tapi juga untuk wisata. Jadi kita melihat seperti itu, kita kategorikan waktu itu penghitungannya di kondisi mesotrofik, ya, yaitu tingkat kesuburan yang sedang. Artinya untuk kepentingan wisata masih enak dipandang, untuk budidaya juga masih pas, dan untuk keperluan lain juga masih bisa sesuai. Sayangnya saja karena kontrol yang kurang kuat, jumlah keramba jaring apung di Danau Maninjau itu tidak berangsur-angsur berkurang, malah menambah. Ya, terakhir pokoknya sekitar 20.000 sampai 25.000 unit. Karena itu berkaca di sekitaran Waduk Jatiluhur yang mencapai 50.000 unit. Maaf, yang di Cirata 50.000 unit, kalau di Jatiluhur sekitar 15.000. Jatiluhur sendiri sudah ada perbubnya, itu hanya memperbolehkan 2.000 unit, tapi pada kenyataannya lebih dari 2.000 unit. Nah, keunikan danau yang lain itu danau bukan bagian dari sungai karena memiliki sejarah pembentukan geologi yang berbeda. Danau itu ada yang bersifat vulkanik, tektonik, dan kombinasi ya vulkanik dan tektonik. Vulkanik itu akibat perubahan akibat letusan gunung berapi, sedangkan tektonik itu akibat pergerakan tanah di bawahnya. Nah, ada juga danau yang tidak memiliki inlet dari sungai yang masuk ke dalam sistem danau itu. Contoh Danau Batur itu di Bali, ya. Terus kompleks Danau Beratan Bruyan Tamlingan di Bali, Danau Kawah di Gunung Kelut Galunggung, Danau Amblesan di kawasan Batu Gamping di Pulau Flores Timur, dan di Pulau Saparua Kei Kecil dan di Biak.
Ini karena di sana itu mungkin dulunya adalah wilayah pegunungan yang aksesnya tidak ada sungainya dan ada terjadi letusan, kemudian sekian puluh ribu tahun terisi oleh air. Bayangkan tidak ada inlet dan outletnya, tapi dimanfaatkan untuk perikanan keramba apung tanpa ada batasan, tanpa ada pengelolaan. Nah, kemana nanti larinya akumulasi itu? Akumulasi dari sisa pakan dan kotoran dari ikan yang dibudidaya. Baik, sampai materi ini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita kembali ke kuis ya. Siap-siap. Pertanyaannya adalah kuisnya mana nih? Oh hilang. Stop share. Saya stop dulu ya. Karena saya mau ke belakang dulu sebentar. Dikasih waktu 2 menit. Ada berapa tipe perairan tawar? Ya, silakan. Saya izin keluar dulu. Ya, pertanyaannya ada berapa macam tipe perairan tawar dan sebutkan.
Oke, kita mulai lagi ya. Kita lihat yang menjawab. Ya karena mudah kan, jadinya sudah tahu semua ya. Perairan mengalir dan menggenang, lentik dan lotik. Tapi nggak ada yang jawab lentik dan lotik nih. Coba. Hanya bahasa Indonesia semua. Baik, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan? Siap, tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Ini tadi pagi saya zoom-nya dari rumah, sekarang dari tempat kerja di Cibinong. Tadi di mana? Sumber air. Oke. Ya, ini hanya menggambarkan saja ya morfologi dari Danau Maninjau dan batimetrinya. Nanti teman-teman yang dari aquaculture itu menggunakan data-data dari orang TPS yang melakukan pemetaan di mana bagusnya atau di mana yang paling sesuai kalau kita melakukan usaha budidaya keramba ikan. Nah ini umumnya kalau kita melakukan penelitian ya ada lokasi stasiun penelitian yang ditempatkan sesuai dengan kondisi habitat yang berbeda atau kondisi lingkungan yang berbeda. Nah ini rumahnya Filda nih, ini di daerah Bayur ya. Benar nggak Filda? Padilla, Pak. Oh iya Padilla. Iya, Nah, Pak. ini daerah Bayur ini. Cuma nggak tahu nanti jorong apa tadi baru jambunya jauh dari mana. Oke. Nah, terkait dengan parameter pembatas yang menjadi penciri di perairan tawar ya. Suhu juga menjadi faktor pembatas, oksigen dan pH ya. Umumnya seperti itu. Karena terkait dengan syarat hidup untuk biota yang dibudidayakan. Kalau konduktivitas ya ini konduktivitas adalah parameter untuk mengetahui mineral-mineral yang terkandung di dalam suatu perairan. Nah ini begini nih, nah suhunya ya kita kalau Danau Maninjau itu kedalamannya sekitar 170-an, 165 gitu ya. Walaupun di beberapa kafe dulu di Maninjau itu tahun 2000 pokoknya sebelum tahun 2000 ya tahun 90-an lah ya menjadi destinasi wisata yang ngetop juga, jadi banyak turis di sana. Dan katanya ada yang ngukur pakai tali itu hampir 400 meter dan itu yang dipercaya. Nah, kalau kami ngukurnya pakai sonar ya. Pakai sonar jadi langsung mantul, langsung ke bawah, tidak ada tali yang melengkung karena arus dan karena angin. Jadi secara profilnya suhu di permukaan pasti akan lebih hangat ya, ke bawah akan dingin. Nah, itu di sini berbeda-beda nih. Nah, ini hangat, dingin, tapi nah ini yang zona termoklinnya yang berbeda-beda setiap lokasi, setiap tahun pengukuran. Nah, 2005 nampaknya relatif lebih baik, tapi 2007 ya ini memperlihatkan adanya perubahan lapisan suhu di termoklinnya. Begitu juga dengan oksigen terlarut ya. Nah, tapi oksigennya ini di permukaan tinggi ini mungkin pengaruh dari blooming saat itu ya. Jadi di bagian permukaannya lebih tinggi hampir 7 tapi terus menurun dengan drastis nih di kedalaman antara mungkin 5 sampai 10 ya. Ini seperti ini kalau kita mengamati perubahan faktor-faktor pembatas yang ada di ekologi kualitas di perairan tawar. Nah, ini nanti kalau untuk kita budidaya keramba apung
kita bisa melihat kedalamannya yang kalau keramba apung kan rata-rata sekitar 3 meter ya jaringnya ke atas, yang tergenang air sekitar 2 meter. Nah, apakah di bawah 2 meter itu masih tersedia oksigen dalam jumlah yang sesuai? Itu peruntukannya. Nah, ini juga kandungan nitrit dan amoniumnya ya. Kita bisa lihat semakin ke bawah semakin tinggi karena ada proses akumulasi ya. Nah, ini di kedalaman mulai 120, 140 baru terdeteksi untuk nitrit ya. Amonium juga seperti itu. Sementara ini untuk amonium di kedalaman 20 kelihatan ada meningkat ya. Ini yang saya bilang kemungkinan diduga ada perubahan massa air yang naik ke bagian mesotrofiknya ini di daerah zona pertengahannya. Ya, saya tidak bahas semuanya, hanya menginfokan seperti inilah kalau kita meneliti danau. Nah, sekarang permasalahan perairan tergenang. Pertama tentu saja masalah pencemaran. Pencemaran, terus ada eutrofikasi, proses kesuburan, penyuburan air akibat penambahan nutrien yang sangat tinggi. Ledakan gulma, ini efek dari eutrofikasi, sedimentasi dan pendangkalan karena ada erosi di bagian hulu. Penyempitan dan perubahan daerah tepian, ini akibat sedimentasi dan juga perubahan tata guna lahan. Kadang-kadang penduduk itu merasa pinggiran danau adalah wilayahnya, akhirnya dibuatlah perlahan ladang, perumahan, akhirnya semakin menyempit. Banyak perairan-perairan yang luasnya menurun akibat memang kuantitas airnya menyusut, tapi pas 10 tahun, 20 tahun kemudian saat terjadi cuaca ekstrim, curah hujan tinggi, itu kembali lagi. Nah, mereka mengeluh bahwa mengalami kebanjiran. Padahal itu adalah memang wilayah dari genangan air saat normal. Jadi kalau ada pembangunan biasanya akan mengukur 10-20 tahun ke belakang bagaimana fluktuasi dari tinggi muka air sampai batas mana dia. Sekarang kita ke perairan mengalir, sungai atau yang disebut dengan lotik. Ini juga di ruas Sungai Citarum, ini di bagian Ciparai kalau nggak salah. Data tahun 2013 ini. Nah, ekosistem air mengalir ini terdiri dari sungai, saluran irigasi, dan mata air. Ini yang dikelompokkan. Istilah keilmuannya adalah patomologi. Jadi ilmu patomos itu terbilas, logos itu ilmu. Dan reologi, reo itu arus, logos itu ilmu. Jadi kalau ada istilah patomologi, reologi itu bicara soal sungai. Nah, untuk memudahkan melihat sistem sungai, ada klasifikasinya yang berdasarkan drainasenya atau tipe habitat juga. Dan macam-macam klasifikasi sungai itu banyak disampaikan oleh beberapa ahli dengan tujuan untuk apa? Pengelolaan supaya lebih mudah kita mengelompokkannya. Karena kalau bicara dari hulu sampai hilir, itu organismenya berbeda, sifatnya juga berbeda, nah nanti peruntukannya juga berbeda. Misalnya wilayah hulu, kalau kita ingin membuat atau mengambil airnya untuk penggunaan budidaya, nah itu diperlukan organisme yang biasanya hidup di suhu yang relatif rendah. Nah, ini menurut Moles tahun 2005, ya, ada 3 dimensi untuk membagi sungai. Itu secara horizontal itu ada namanya active channel, saluran aktif.
Ini merupakan daerah terestrial, jadi kalau melihat sungai itu kan ada itu ya tanggul yang miring, nah itu active channel itu. Biasanya kondisinya kering pada kondisi musim kemarau dan tergenang air pada saat musim hujan. Terus ada juga secara vertikal, yaitu daerah biasa ya. Ini vertikal itu ada permukaan, ada kolom air, dan daerah dasar perairan. Nah, nanti ada juga pembagian berdasarkan jaringan aliran air, drainage network, atau yang dikenal dengan stream order. Stream order itu seperti ini. Nah, ini. Jadi, sungai mata air pertama kali keluar menjadi suatu aliran disebut orde 1. Antara orde 1 dengan orde 1 ketemu menjadi orde 2. Ya. Tapi kalau ada orde 1 di bawahnya dan ketemu lagi orde 2, tetap orde 2. Ya, bukan jadi 1 tambah 2 jadi orde 3 ya. Nah, di sisi sebelahnya misalnya ada orde 1 dengan orde 1 ketemu menjadi orde 2, dan orde 2-nya ini ketemu dengan orde 2 menjadi orde 3. Nah, ini kalau mau contoh adalah sungai mungkin Cimandiri ya, yang mudah, yang orang Sukabumi ini. Jadi Citarik, Citatih ini adalah orde 2 misalnya. Saya belum tahu di atasnya lagi ya. Ketemu Cimandiri menjadi orde 3. Nah, Cimandiri yang di arus dari Warung Kiara, ini sorry ya Jawa Barat ya. Mudah-mudahan dari Jawa Barat nih Pak. Dengan yang dari kelompok Citatrik, Citatih itu ya ketemu menjadi orde 4, akhirnya sampai ke Muara. Nah, biasanya begini nih. Bentuk-bentuk drainase sungai itu kalau melihat di peta seperti pecahan suatu dinding ya, sifatnya berserabut begitu. Nah, terus menurut Ilyas dan dalam Hawks tahun 75 nih menjadi pembagiannya menjadi 2 zona utama, zona Ritron, zona aliran yang berarus deras, Potamon yang tidak terlalu deras, ini udah mulai di daerah pertengahan sungai. Dan biasanya ada sedimennya sudah mulai ada lumpur. Kenapa kita harus paham pembagian sungai ini ya supaya nanti kita mengetahui faktor-faktor pembatas apa saja yang di wilayah-wilayah perbedaan sungai bagian-bagian tersebut. Ya, ini daerah yang berarus tadi yang dibilang apa namanya Ritron, dan ini mulai ada genangan namanya Potamon. Ya. Jadi kalau bisa melihat yang kalau sering ke puncak dari Cilembar ya, Cilember itu Sungai Citarum masih berarus sampai Warung Jambu itu. Tadi ada orang Sukaraja tuh ya. Nah, nanti udah mulai masuk ke Depok, sudah mulai menggenang jadi suatu genangan Potamon. Nah, yang penting dari sistem sungai yang harus dipahami itu ada konsep namanya river continuum concept. Itu suatu konsep yang menyatakan adanya aliran satu kesatuan. Nah, di situ satu kesatuan itu ada perubahan dari struktur dan fungsi dari komunitas yang mengalir, komunitas lotiknya. Jadi bagian hulu ya dicirikan dengan kanopi ini tutupan vegetasi di pinggiran sungai itu ya, sangat lebat. Bahkan mungkin antara lebar sungai dengan lebar sungai berikutnya, dari ujung satu ke ujung berikutnya itu dinaungi oleh tumbuhan yang lebat. Arusnya sangat deras, berbatu-batu, dan airnya jernih. Nah, ikannya juga yang ikan-ikan spesifik yang kuat di arus deras. Contoh ikan, kalau di Indonesia ikan tor, ya, ikan seluang, terus ikan benter, ya benter itu puntius. Tapi kalau di luar negeri ini ada ikan trout. Nah, menuju ke bagian hilir ya, itu juga bertahap. Kembali lagi ke bagian hulu, biotik avertebrata atau bentiknya juga hewan-hewan yang biasanya serangga air tuh, yang berfungsinya itu dia memiliki pengait
Pengait itu ada giginya ya, biar nempel di antara batu atau ranting-ranting. Berikutnya agak medium, ya sudah mulai ada penggenangan air, daerah Potamon, ya mulai muncul nih ikan-ikan yang sifatnya tidak terlalu suka dengan arus ya. Kalau di kita ya ikan lalawak. Ikan lalawak itu Barbodes goniotatus. Terus ikan gurame ya, ikan mas, ikan carpnya ya di sini, dan mulai juga ada apa namanya? Hewan bentik yang ada di dasar perairan ya. Ini mulai ada Chironomus ya, cacing-cacing yang larva dari serangga ya. Sifatnya ini juga mengkoleksi atau mengumpulkan remah-remah untuk makan. Nah, sampai ke hilir ini sudah mulai banyak akumulasi sedimen. Jadi organisme bentiknya juga yang sudah beradaptasi dengan sedimen, ada kerang, ada cacing sutra ya, Tubipicidae itu, dan ikannya pun juga sudah mulai beragam bentuk-bentuknya. Nah, ini harus dipahami tentang konsep dari perairan sungai yang disebut dengan river continuum concept. Nah, terkait faktor pembatas yang ada di perairan sungai ini, dari faktor lingkungan pertama adalah arus ya, di perairan tawar ini arus menjadi faktor pembatas. Misalnya di danau tidak ada arus, nanti kalau ada arus berarti ada perubahan tertentu yang bisa menimbulkan pengaruh di situ. Sementara di bagian aliran air yang harusnya ada arus, tapi kalau tidak ada arus nanti juga akan berpengaruh terhadap organisme yang hidup di dalamnya. Suhu, tentu saja suhu nanti berpengaruh terhadap metabolisme, nanti berpengaruh dengan proses fisiologis, ya, pertumbuhan, dan variasi suhu ini ditentukan oleh musim, iklim, dan kondisi lainnya. Oksigen, nah, oksigen juga tentu saja berpengaruh nanti terhadap proses respirasi. Nah, ini oksigen sendiri nanti dipengaruhi juga oleh suhu yang saling terkait dengan proses fotosintesa. Nah, kembali ke proses adaptasi ya terkait dengan pembagian atau kondisi wilayah sesuai dengan lingkungan yang terbentuk. Di organisme juga membentuk proses adaptasi yang tadi saya sampaikan, ada spesies limnofilik ya atau spesies rheofilik, ini kembali aja diulang. Nah, bentuk ikannya kan beda ya. Nah, ini ikan gurame melebar ya, karena tidak ada arus dia tidak perlu untuk dia menjadi membesar gini mungkin ya, yang sesuai pergerakannya hanya vertikal dari pertengahan ke permukaan. Sementara ini ikan semah kalau di Jambi dibilang. Terus ikan di torsoro disebutnya secara bahasa Indonesianya, ikan dewa di Kuningan, kalau di Sumatera Barat ikan gariang. Ya, bentuknya seperti ini, streamline. Kemudian tipe-tipe adaptasi lainnya untuk wilayah air deras, ya tadi yang sampaikan melekat permanen pada substrat yang kokoh, dia ada sakernya atau ada pengkaitnya, ada kaitan dan menghisap, permukaan bawahnya yang lengket, badan yang streamline, badan yang pipih, reotaksis positif. Nah, ini artinya apa? Dia kalau ada arus akan melawan arus, dan tikmotaksis positif, ya dia kalau ada arus dia akan melekat. Nah, ini jenis-jenis ikannya, ya bentuknya kalau di luar negeri ini ikan-ikan salmon, ikan trout, rata-rata ya dari genus trout. Kalau di Indonesia torsoro. Nah, terus kalau di daerah yang kecepatan airnya mulai berkurang, dia akan ikan-ikan yang tubuhnya agak besar nih, ikan-ikan carp kalau di luar negeri. Kalau kita ya ikan gurame, ikan tebal dada atau ikan lalawak, bentuknya sudah mulai membesar di bagian punggung. Nah, ini yang bagian hulu ada ikan Hamaloptera ya, kalau di orang Sumatera Barat dibilang selusur ya.
Nah, ini adanya di bebatu-batuan, ini di bawahnya ini ada penghisap. Nah, nanti dia akan apa namanya, membenamkan diri atau melekat di, nah ini ya, melekat di permukaan bebatuan. Nah, ini juga di hulu ya, daerahnya apa, ikan-ikan yang streamline begini. Ini juga di bagian hulu di Taman Nasional Gunung Halimun. Yang tadi dibilang sama yang dari mana, Bengkulu ya, ikan tilan. Ini ikan tilan kayak gini. Nah, ini yang sudah mulai ke wilayah hilir. Sudah mulai ada ikan, ini ikan karangide ya, ikan semacam mugil, ikan apa, belanak, tapi jenisnya yang liza macrolepis. Nah, terkait tadi faktor pembatas ya, kembali kita harus perhatikan tentang beberapa hukum yang menyatakan mengenai hukum minimum terhadap ketersediaan unsur hara ya. Terus hukum toleransi yang menyatakan bahwa organisme itu memiliki batas toleransi maksimum dan minimum untuk untuk kehidupannya secara ekologi. Dan dari kedua hal inilah nanti akan ditetapkan menjadi parameter kunci, parameter-parameter yang nilainya optimum ya. Kita sudah punya nilai mutlak di situ karena sudah banyak penelitian, misalnya contoh penelitian perlakuan perubahan suhu terhadap pertumbuhan, digunakanlah suhu 26 sampai 31. Nah, itu kan range untuk suhu yang baik di wilayah tropis. Ternyata yang paling bagus di suhu 29. Nah, 29 itulah yang kita gunakan sebagai parameter kunci. Jadi nanti ke depannya untuk budidaya jenis ikan tersebut ya, kalau di wilayah dingin, misalnya pembesaran ikan sidat, jangan ikan sidat deh, ikan ikan koi ya, itu di daerah yang agak tinggi nanti pertumbuhannya agak lambat. Tapi untuk airnya kita gunakanlah heater untuk menambah suhu tersebut. Nah, untuk parameternya ini sama dengan yang di awal tadi. Nah, dari faktor pembatas terhadap parameter-parameter ini ya, nanti akan menentukan spesies tertentu yang bisa hidup di situ. Akhirnya apa? Terjadilah sebuah indikasi yang menjadi indikator biologi terhadap kondisi lingkungan tertentu atau indikator ekologi ya, yang bisa mengetahui kondisi lingkungan dari informasi biota yang ada di situ. Contohnya kalau kita ke sungai, ya banyak mendapatkan cacing sutra, cacing turbipisidae, itu berarti sudah ada kondisi yang menyebabkan terjadinya akumulasi dari bahan organik dan daerahnya berlumpur. Nah, nanti kalau di atas kita menemukan banyak larva serangga, larva capung, ya itu mengindikasikan air yang bersih. Baik, ini yang terakhir. Ini alat-alat ukurnya yang kita gunakan. Sudah mulai asar ya. Ini yang kita sebut dengan water quality checker ya, WQC, multi parameter, biasanya isinya suhu, DO, pH ya, turbidity. Nah, ini lengkap di sini. Jadi tinggal satu kali celup kita bisa tinggal pencet-pencet saja, keluar informasinya. Nah, ini secidis ya. Bentuknya piringan, diameter 20 cm, dibagi dua, warnanya hitam dan putih. Cara menurunkannya adalah diturunkan, dilihat visual secara visual, dari hilang menjadi nampak samar-samar dan dibagi dua. Itulah kedalaman dari kecerahan. Nah, ini current meter ya,
untuk mengukur kecepatan arus ya, ini yang sifatnya digital. Kalau tidak punya alat ini ya kita gunakan pelampung dan tali yang telah ditetapkan panjangnya. Jadi dilempar atau dilepaskan di sisi satu sampai sisi berikutnya, diukur jaraknya, dihitung waktunya itu berapa nanti kecepatan arusnya. Walaupun kasar, tapi kita bisa memprediksi kecepatan arus di wilayah tersebut. Nah, ini untuk mengambil sampel sedimen, ya, entah untuk pengukuran kualitas air atau untuk melihat organisme bentik yang ada di air tersebut. Ini namanya Ekman Graph. Ya, ini diameternya persegi 15 kali 15 cm, ya. Alatnya diturunkan ke air, nanti ada messengernya terbuat dari besi yang ada di dalam tambang ini dilepas. Jadi nanti mukul ini dia menutup ini ya, menutup dan mengambil sedimen. Nah, ini alat yang namanya water quality logger. Logger itu log ya, mencatat. Nah, mencatat. Jadi dia secara otomatis mencatat. Ini kita turunkan. Sudah kita setting misalnya per kedalaman selama setiap 10 detik, maka setiap 10 detik dia akan mengukur nih. Alat ini bisa sampai 200 meter ini yang kita miliki. Ini kemarin diturunkan di Danau Poso. Ya. Nah, ini juga bisa disetting untuk profil waktu. Jadi kedalamannya khusus pasti ya, misalnya 2 meter itu digantung di tepian atau di tengah keramba, nanti dihitung per waktu, misalnya per 15 menit selama 24 jam, selama sekian minggu, selama sekian bulan. Nanti kita dapat grafiknya. Nah, itu namanya alat ukur logger. Ya, demikian materi yang saya sampaikan di pertemuan kedua. Ini saya lagi nyusun tugas kelompok tapi belum selesai. Nanti sambil diskusi, sambil ada pertanyaan, saya akan siapkan ini materi untuk tugasnya. Ya, silakan yang ingin bertanya. Mohon maaf ini tidak break dulu ya, biar sekalian. Salat asarnya kita tunda 5 menit atau 10 menit. Silakan yang ingin bertanya terkait dengan materi ekologi perairan tawar. Bapak mau izin bertanya sama sekaligus untuk biar jelas gitu, Pak. Ya, silakan. Tadi kan Bapak bilang, Pak, di Jatiluhur sama di Danau Maninjau itu danau itu sama, apanya yang sama tadi tuh, Pak ya? Pokoknya tadi yang sama. Terus tuh kenapa untuk di Jatiluhur itu lebih banyak dibolehin kerambanya ketimbang yang ada di Danau Maninjau gitu, Pak. Sekian, terima kasih, Pak. Oh, ya, baik. Bukan sama ya, maksudnya secara luasan misalnya sama. Misalnya luasnya 9.000 hektar, di Jatiluhur juga 9.000 sekian hektar ya, mirip-mirip dikit misalnya. Nah, di Jatiluhur diperbolehkan atau bisa menampung jumlah keramba dalam jumlah banyak, sementara di Maninjau misalnya ternyata disamakan malah perairannya cepat rusak. Nah, itu permasalahannya tadi adalah di keunikan perairan tergenang ya, sistem water retention yang berbeda-beda. Karena waduk ini buatan, jumlah air yang masuk inletnya banyak misalnya ya, sengaja memang dikumpulkan untuk pembangkit listrik dan dikeluarkannya juga dengan sangat cepat sehingga proses pertukaran airnya juga tinggi. Sementara di Danau Maninjau yang tadi dibilang
sumber airnya terbatas dari daerah tangkapan air. Jadi kalau curah hujannya rendah, maka juga sumber airnya juga terbatas. Nah, sementara debit yang dikeluarkan juga kecil atau sesuai dengan outletnya dan peruntukan PLTA, sehingga daya retensi time-nya itu cukup lama. Maka untuk penghitungan daya dukung atau pengaruhnya terhadap daya dukung kualitas air semakin berkurang. Ya coba aja nanti dipikirkan air dalam satu ember, ya setiap hari kita kasih pelet 2 sendok, ya dengan air yang dikasih arus pakai keran air, terus dialirkan ke bawah, tetap dikasih pelet 2 sendok. Mana yang paling cepat rusak? Nah, itu kira-kira membayangkannya seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Oke. Silakan yang lain. Kita berakhir di 15.30 ya. Pak, mohon izin. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, dari siapa namanya? Saya belum lihat layar nih, lagi ngeliat siapin tugas. Nelda Fatma Henry, Pak. Ya, lanjut. Jadi gini, Pak. Tadi kan ada perbedaan antara ikan yang berenang cepat dengan ikan yang berenang di air yang tenang gitu ya, Pak. Saya melihat tadi ada perbedaan antara sisiknya, Pak. Jadi kira-kira menurut Bapak apa yang mempengaruhi sisik ikan nila tuh Pak? Sisik ikan tuh Pak sehingga dia bisa berbeda antara yang berenang cepat sama yang berenang lambat. Kalau ikan berenang lambat kan dia lebih kecil-kecil gitu Pak. Sementara kalau ikan yang berenang cepat tuh dia lebih besar-besar tadi kelihatannya Pak. Terima kasih Pak. Yuk, nah ini soal fisiologi dan morfologi ya. Baik, dari ini logika aja ya, karena saya tidak menggali secara khusus tentang perubahan-perubahan morfologi dari sisik ya. Ini sebenarnya lebih ke arah dia itu hidup di mana gitu ya. Contoh tadi kita lihat ikan gariang atau ikan tor ya sisiknya besar-besar ya. Dia kan hidup di arus deras, dia harus melawan arus dan mendapat tekanan tahanan dari arus di atasnya. Jadi untuk bertahan atau mampu berenang kan dia harus dibantu dengan sistem tubuh yang kuat. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, beda nih lagi nanti dengan ikan tongkol, Pak, ikan tuna. Itu kok sisiknya kecil-kecil, tapi dia streamline juga. Nah, itu beda lagi karena sistem di di arus laut dengan yang di perairan tawar. Terus terkait tadi yang kecil-kecil ya sisiknya itu juga mungkin karena tidak banyak menanggung beban dari arus yang ada di sistem sungai. Dia juga cukup kecil-kecil dan pergerakannya juga lambat. Jadi kan fungsi dari sisik ini, skeleton ini kan adalah melindungi bagian tubuh ya. Nanti beda lagi ikan sidat, kenapa tidak punya sisik tapi berenangnya juga cepat. Nah, itu masing-masing punya fungsi. Nah, kalau ikan sidat itu walaupun dia bisa berenang cepat, tapi lebih banyak untuk bersembunyi di liang-liang atau di lubuk-lubuk di sungai. Nah, seperti halnya sungai itu berbatu, runcing, dan liangnya juga tidak jelas, ya ada ranting kayu atau apa. Nah, kalau dia bersisik besar dan kasar, itu akan melukai tubuhnya. Tapi kalau dia licin dan ada lendirnya, dan lendir ini digunakan juga untuk menyelimuti tubuhnya agar tidak cepat luka, yaitu bagian dari adaptasi yang dimiliki masing-masing ikan tersebut. Ya. Gimana? Sudah paham belum? Siap paham Pak. Terima kasih Pak. Oke.
Ya, besok kita pertemuan pagi aja jam 9 sampai jam setengah 12. Terus mungkin pertemuan berikutnya untuk bahas yang besok kan air payau ya. Yang air laut kita nanti di kalian ada waktu luang kapan lagi? Soalnya saya ternyata Jumat siang tuh ada rapat, nggak enak kalau nggak hadir. Jadi untuk yang perairan lautnya kemungkinan kalau nggak Sabtu boleh, Sabtu siang. Ada tugas nggak? Ada kuliah nggak? Sabtu biasanya pengecekan, Pak. Pengecekan aja. Oh, pengecekan. Pengecekannya kan pagi kan? Siap, iya Pak, pengecekan rutin Pak. Ya, kalau gitu. Atau nanti kabarin lagi ya lewat Mas Andre, misalnya Sabtu siang jam 2 kita bisa mulai lagi untuk yang perairan laut. Baik, Pak. Nah, ini kan saya dikasih kesempatan 4 kali pertemuan. Kalau diborong selama 1 hari 2 pertemuan nanti kebanyakan daya serapnya nanti rendah. Jadi saya posisikan 3 kali pertemuan, ya. 1 kalinya lagi kita ada diskusi kelompok. Jadi sebelum ada materi kita diskusi kelompok dulu, masing-masing presentasi 15 menit. Jadi kalau kalian ini ada 80 orang 2 kelas ya. Jadi nanti ada berapa 4 kelompok lah. Atau 8 kelompok berarti ya. 8 kelompok bagi kali 15 menit itu sekitar 1,5 jam ya untuk penilaian. Karena nilainya kan beragam dari nanti ujian tengah semester, nilai kuis dan nilai tugas. Ya, gimana? Sepakat nggak? Sepakat, Pak. Sepakat ya. Sepakat. Nah, kalau misalnya gini, Kamis depan itu masuk Bu Maria kan. Kemarin Bu Maria sampai sore atau pagi aja? Siap pagi Pak, paling Pagi aja, sampai jam 11 Pak. Oh. Terus sorenya kosong? Iya, Pak. Kalau sorenya kosong atau siangnya kosong, kita langsung pertemuan yang keempat untuk diskusi ya. Untuk tugas kelompok. Jadi selama 1 minggu kan cukup ya. Nggak banyak-banyak lah, presentasi 5 slide ya. Terus bikin makalahnya 3 sampai 5 halaman, kerja kelompok dibagi-bagi selesai. Oke? Baik Pak. Ya, nanti ini saya share tugasnya. Tolong di screenshot. Ya, ini ada 4 tugas kelompok. Tugas materinya nih. Ini laut, perairan tawar, ini kan danau, kolam. Sorry, ini nanti yang ke perairan mengalir. Budaya ikan, sistem air deras. Ya, nah ini pokok-pokok yang harus disampaikan. Ya, 1 pendahuluan. Kedua, prinsip budidaya pada atau faktor pembatas saja langsung. Faktor pembatas dalam budidaya ikan ya. Parameter utama dalam budidaya ikan,
Terus bagian kesimpulan. Ya. Ya. Nah, ini kan ada TAKA dan B. Nah, itu absennya kan 1 sampai 42, ada 146. Ya, kalau dibagi 4 berarti 10 orang. Nah, nggak tahu saya pembagian tugasnya apakah nomor urut 1 sampai 10 kelompok 1 gitu ya. Kalian bersepakat saja, tapi biar mudah mungkin seperti itu, jadi nggak, ini kan susah nih ngumpulinnya. Nanti ketua kelasnya membagi kelompok itu. Nah, untuk untuk ininya temanya silakan memilih ya. Semua kebagian, tidak boleh ada yang double. Ya, nah, studi kasusnya boleh pada perairan danau, untuk misalnya budidaya perairan tawar yang di danau ya. Terus yang di kolam, misalnya budidaya ikan gurame, budidaya ikan nila, ya. Yang disampaikan adalah pendahuluan tentang budidaya itu, faktor pembatas dalam budidaya ikan pada sistem itu ya. Terus parameter utama dalam budidaya ikan itu apa saja dijelaskan ya. Kenapa misalnya perlu pH sekian, itu kenapa. Terus dan terakhir kesimpulan. Nah, itu dipresentasikan, boleh gambar, boleh dengan studi kasus. Nah, untuk yang perairan mengalir ini contoh aja ya, budidaya ikan sistem air deras nih. Biasanya ada ikan nila merah ya yang sudah berjalan, atau ikan trout kalau mau ngambil dari luar ya. Silakan pilih. Kalau yang ini sudah saya tetapkan ya. Kecuali misalnya Pak susah, belum dapat infonya. Ini budidaya marine rensing nih ini sudah banyak juga. Silakan mencari ya diundi lah ya, siapa yang memilih ini gitu. Misalnya tidak memilih juga tidak apa-apa, yang penting budidaya laut. Kita akan lihat masing-masing kelompok menyampaikan tugasnya. Gimana, paham sudah untuk tugas? Baik, Ya, Pak. paham, Pak. Ya, sudah Ya, di paham, Pak. Ya, paham, Pak. ya, kita berarti pertemuan hari Kamis depan itu adalah diskusi kelompok. Hari Sabtu siang kita saya tunggu kabarnya apakah siap untuk menerima materi. Kalau tidak ya kita hari Kamis depan itu siangnya adalah penyampaian materi dulu. Nanti Jumatnya siang ya, karena sudah masuknya jatahnya Bu Maria, saya siang aja lagi masuknya Jumat depan, itu baru diskusi kelompok. Diskusi kelompok tidak harus menyerahkan dulu papernya, cukup PowerPoint-nya saja disiapkan. Gimana? Sudah dicatat ini, sudah di screenshot? Siap, sudah, Pak. Nah ya. Sudah, Pak. Pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Ini kan ada topik bahasannya, Pak, dan bebas memilih. Semua topik ini harus dibahas oleh semua kelompok, Pak. Maksudnya harus ke bawah semua gitu Pak topiknya, atau ini cuma opsi aja, Pak? Ini pilihan, bukan pilihan. Jadi saat TAKA ini mengcover semua, ini 4 ya, 4 topik ini. Oh iya. Boleh milih ya, tapi jangan sama nanti dengan TAKB, misalnya budidaya ikan di KJA pada waduk Jatiluhur gitu kan. Nah, yang satu lagi ya di danau atau di waduk yang lain. Baik, Pak. Ya, kalau ini juga bisa review ya, misalnya kalian baca paper tentang budidaya ikan di KJA di waduk Jatiluhur. Nah, kalian mereview dari sini aja ya. Apa sih yang menjadi faktor pembatas dalam budidaya ikan di sana gitu ya. Jadi parameter utamanya apa saja itu disampaikan. Kan pasti ada hasilnya. Boleh seperti itu. Boleh ngarang juga dengan berbagai macam literatur, juga silakan. Yang penting disebutkan pustakanya nanti.
Kalau misalnya kelompok nomor 1 belum tentu, nanti diatur saja sama ketua kelas ya. Oke, cukup ya. Ya, Pak. Sudah mau 15.30, kita akhiri saja, nggak ada pertanyaan lagi. Kalau ada pertanyaan silakan lewat WA, lewat email, nanti kalau saya sempat saya jawab secepatnya. Yang penting tugasnya ini disiapkan. Sudah mulai ada tugas belum? Siap, sudah ada, Pak. Sudah ya. Ya, Udah, biar Pak. ya supaya di rumah atau di domisilinya juga punya aktivitas. Oke, saya tutup ya yang tadi ya. Mohon izin, Pak, Ya, untuk mengambil dokumentasi lagi, Pak. boleh. Silakan on Untuk semuanya. kepesertaan mohon on cam semuanya. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Siap sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik, kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ya semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi masukan dan wawasan para taruna PAK di semester 3. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya end semuanya ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak.